Halo semuanya, balik lagi nih barengan aku, Rena Indria, masih di kurs tentang perpajakan. Dan kali ini, di lesson ini, aku bakalan ngejelasin salah satu informasi yang cukup penting dari bab ini, yaitu tentang cara penghitungan pajak. Dan yang aku bakalan jelasin di lesson ini adalah cara penghitungan pajak penghasilan dulu, pajak PPH. Oke, jadi buat kalian yang merasa pengen tahu gimana sih cara ngitung PPH itu, boleh langsung ditonton video lesson aku ini sampai selesai. Oke, jadi aku bakalan ngejelasin dua tipe cara penghitungan. Yang pertama itu untuk PPH dan untuk PBB. Tapi di lesson ini yang bakalan aku jelasin itu adalah tentang PPH-nya dulu. Oke, PPH. PPH itu pajak penghasilan ya. Udah tahu semuanya. Nah, sebelum aku ngasih tahu cara penghitungannya dulu kayak gimana, aku mau ngasih tahu pajak penghasilan atau PPH itu apa sih? Oke, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPH itu diartikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Nah, sementara itu yang dimaksud penghasilan di sini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Kayak gitu. Itu pajak penghasilan definisinya. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu dulu subjek pajak penghasilan itu apa aja. Oke, jadi subjek yang dikenai pajak penghasilan itu yang pertama, orang pribadi. Yang kedua itu warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak. Dan kemudian badan ini bentuk usaha yang digunakan oleh pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau bentuk usaha tetap, badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia. Pokoknya ini subjek-subjek pajak penghasilan. Nah, sekarang objek pajak penghasilan itu apa sih? Oke. Objek pajak penghasilan ini adalah penghasilan yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Contohnya ada apa aja? Contohnya itu yang pertama ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Jadi itu ya. Terus juga misalkan hadiah dari undian, terus juga laba usaha, terus juga keuntungan karena penjualan, atau misalkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Terus juga dividen atas nama dan dalam bentuk apapun. Terus juga royalti, sewa, dan ada juga keuntungan, misalkan penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, premi asuransi, misalkan tambahan kekayaan neto, dan lainnya. Pokoknya segala yang didapatkan, segala yang dihasilkan, itu akan menjadi objek pajak penghasilan. Ngerti ya? Itu objek pajak penghasilan. Selanjutnya kita langsung mulai ke cara menghitung PPH. Cara menghitung PPH itu kayak gimana? Oke, kita masuk dulu ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya itu kayak gini. Pak Andi, ilustrasi ini ya, Pak Andi ini seorang pegawai swasta di suatu perusahaan dengan penghasilannya itu 10 juta per bulan. Dan setiap bulan dia ini bakalan mendapat tunjangan jabatan sebesar 1 juta dan premi asuransi sebesar 1 juta. Namun, setiap bulan Pak Andi ini harus membayar 5% dari pendapatan brutonya untuk biaya jabatan serta 400.000 untuk biaya pensiun. Nah, Pak Andi ini di sini sudah menikah dan memiliki 1 anak serta istrinya ini nggak bekerja. Jadi, berapa PPH yang harus dibayarkan Pak Andi tiap bulannya? Oke, kita langsung aja jawab pertanyaannya, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu tabel ini. Ini adalah
penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan tidak kena pajak itu udah ditetapkan pemerintah, dan ini tuh adalah PTKP yang terbaru. Yang terbaru itu tahun 2016, segini besarannya. Nah, di sini ada TK0, TK1, TK2 kayak gitu. Ini apa sih maksudnya? Kayak bahkan aku jelasin. TK0 ini di sini kalau misalkan kamu itu pribadi dan kamu nggak punya tanggungan gitu sendiri. Nah, kalau yang udah masuk ke K0, K1, K2, nah ini tuh K0 tuh kalau kamu udah nikah, segini. Ditambah lagi kalau kamu udah nikah, misalkan kamu punya anak satu, tanggungan kamu itu satu, misalkan kamu bakalan kena pajaknya segini, tidak kena pajaknya. Kalau misalkan tanggungannya 2, tidak kena pajaknya segini. Tanggungannya 3, segini. Kalau misalkan tanggungannya lebih dari 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, itu tetap segini. Dihitungnya tuh 3. Ngerti ya? Dan K10 ini maksudnya apa? Ini ketika kamu itu udah punya istri, dan istri kamu kerja. Nah, ini yang harus dibayarnya segini. Terus ketika udah punya istri, istrinya bekerja dengan anak 1. Ini yang harus dibayar, tidak kena pajaknya segini. Terus kalau misalkan udah punya istri, istrinya bekerja, tanggungannya 2, segini. Punya istri, istrinya bekerja, dan tanggungannya ada 3, segini. Kayak gitu. Dan kalau lebih dari 3 tetap dihitungnya 3, karena maksimal penghitungannya 3. Ini yang namanya PTKP, oke? Ngerti ya? Selanjutnya ini lapisan penghasilan kena pajak. Jadi ini kalau misalkan gajinya 0 sampai 50 juta, tarif pajaknya itu yang dikenakan 5%. Kalau di atas 50 juta sampai 250 juta ini 15%. Dan kalau di atas 250 juta sampai 500 juta itu 25%. Dan kalau di atas 500 juta itu 30%. Sekarang kita langsung aja masuk ke soalnya tentang Pak Andi itu. Gimana yang harus dikerjain pertama kali? Yang pertama kali harus dikerjain itu kamu harus mencari brutonya dulu, atau penghasilan kotor. Penghasilan Pak Andi, ingat ya, objek pajak itu semua penghasilan, jadi nggak cuma gaji pokoknya aja, tapi tunjangan juga dimasukin, premi juga dimasukin sebagai objek pajak. Penghasilan Pak Andi tadi 10 juta, dan Pak Andi ini punya tunjangan 1 juta, punya premi 1 juta, berarti bruto atau penghasilan kotornya ini 12 juta. Clear ya, sampai situ clear. Selanjutnya kita cari pengeluaran dari penghasilan. Ingat tadi ada biaya jabatan dan ada biaya pensiun. Biaya jabatan ini 5% dikali bruto yang tadi 12 juta. Hasilnya 600.000. Dan biaya pensiun di sini dijelaskan 400.000. Selanjutnya ditambah biaya jabatan ditambah biaya pensiun ini sama dengan 1 juta. Akhirnya kita tahu pendapatan bersih Pak Andi itu adalah 11 juta. Kenapa 11 juta? Karena di sini 12 juta dikurangi 1 juta untuk biaya-biaya lain selain penghasilan. Jadi pendapatan bersihnya itu 11 juta per bulannya. Dan dikaliin 12 bulan selama setahun itu penghasilannya 132 juta. Jadi gini ya step-stepnya. Pendapatan bersih Pak Andi berarti selama setahun itu 132 juta. Nah, sekarang kita hitung PTKP-nya. Ingat, Pak Andi itu menikah dan punya 1 anak. Berarti kita lihat di tabel ini, menikah dan tanggungannya itu 1. Berapa? Berarti tanggungannya itu sama istri ya, karena istrinya nggak bekerja. Jadi segini, 67.500.000. Ini PKP. Ini PTKP. Kemudian PKP itu kita harus nyari PKP-nya, dan cara ngitung PKP itu adalah pendapatan per tahun dikurangi total PTKP. Total PTKP ini ya, pendapatan tidak kena pajak. Berarti 132 juta dari mana ini? Dari pendapatan per tahunnya dikurangin PTKP. PTKP itu 67.500.000 di sini. Jadi hasilnya itu adalah 64.500.000. Nah, 64.500.000 ini kan berarti lebih dari 50 juta. Berarti penghasilan yang dikenai pajaknya itu adalah 15%. Berarti 15%. Dan di sini ada sedikit yang harus diperhatikan dalam cara ngitungnya. Jadi cara ngitungnya itu bukan langsung 15% dikali jumlah ini,
tapi di step-stepnya dulu kayak gini. Jadi yang pertama kamu hitung dulu 5%-nya. 5% kali 50 juta itu kan 2.500.000. Dah simpan. Selanjutnya 15%-nya itu dihitung di sini. 15% dikali 64.500.000 dikurangi 50 juta karena udah ya tadi. Jadi ini sama ini di 15% ini tuh adalah hasilnya 2.175.000. Nah, 2.175.000 ditambah yang ini 2.500.000. Hasilnya adalah 4.675.000 per tahun. Dibagi 12 berarti Pak Andi itu dalam 1 bulan pajak penghasilannya itu adalah 389.583 rupiah. Kayak gitu. Ngerti ya? Jadi yang harus diperhatikan di sini cara ngitung ininya nggak boleh langsung 15%, tapi kayak di step-stepnya dulu. Yang satu 5%-nya dulu dikali 50 juta, terus 15% itu dikalikan sisanya. Sisa dari 50 juta itu. Berarti di sini kan 14.500 ya. Hasilnya 2.175. Tapi jangan lupa ditambahin lagi dengan jumlah yang ini, yang atas 2.500. Jadi hasilnya segini. Dan dibagi 12 kalau misalkan mau dijadiin bulan. Jadi 389.583. Oke, itu dia hasilnya. Dan itu juga yang menutup lesson kita kali ini tentang pajak penghasilan. Kalian boleh latihan di rumah dengan cara soal-soal lain. Kalian bisa ilustrasiin diri kalian nih, ngitungnya berapa caranya. Segitu dulu aja yang bisa aku jelasin untuk lesson ini. Next di lesson berikutnya aku bakalan ngebahas tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB, kayak gimana ngitungnya. Jadi buat kalian yang penasaran, buat kalian yang mau tahu gimana cara ngitung PBB, boleh langsung ditonton aja di video lesson aku berikutnya. See you next time and goodbye.